5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, masalah sampah itu menjadi masalah yang umum yang dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Nah, berita berikut ini menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau disingkat GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semuanya. Jelasnya, Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Pungkasnya diambil dari kotabogor.metropolitan.id. Nah, itu tadi adik-adik ya, gerakan pungut sampah. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Ya, lokasi daerah pada berita tersebut adalah di Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Lalu apa masalah yang terjadi dalam bacaan tadi? Masalah yang dihadapi adalah masalah kebersihan lingkungan, terutama tentang masalah sampah. Bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Nah, cara penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota adalah dengan cara mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Mengapa semua warga atau semua masyarakat itu bertanggung jawab atas masalah sampah ya? Karena semuanya itu ikut andil dalam membuang sampah sehingga semuanya itu juga harus ikut bertanggung jawab dalam masalah sampah ini. Kita pun harus bertanggung jawab dengan masalah sampah yang kita buang setiap harinya adik-adik. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nah, jika masalah sampah ini dapat teratasi dengan baik, selain indah dipandang, lingkungan akan menjadi bersih, asri, dan masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah adik-adik?
Nah, yang akan terjadi adalah lingkungan kita menjadi kumuh, kotor, dan bau. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan banjir yang diakibatkan dari sungai yang tersumbat oleh tumpukan sampah. Jadi ketika kita mengatasi masalah sampah dengan baik, ya ada manfaatnya. Tetapi kalau kita tidak mau mengatasi masalah sampah dengan baik, ya pasti ada akibatnya. Nah, adik-adik, sampah yang menumpuk itu dapat mencemari lingkungan dan bisa mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Nah, tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya dengan pemulung ya. Pemulung ini biasanya mengumpulkan sampah-sampah bekas yang bisa didaur ulang kembali. Nah, para pemulung itu bisa mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Nah, benda-benda itu akan disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini ada beberapa contoh gambar benda hasil daur ulang. Nah, contohnya ini adik-adik ya, dari bola bekas nih adik-adik bisa dijadikan tempat gantungan kunci ya, lalu tempat surat ya, tempat meletakkan ballpoint ya, tempat meletakkan lap juga ya. Lalu ini dari botol bisa menjadi tempat pensil, tempat manik-manik ya, tempat gelang, kalung seperti itu. Ternyata bisa didaur ulang menjadi benda-benda yang bermanfaat. Nah, ini contoh lainnya ya. Ternyata ya drum bekas bisa menjadi tempat duduk ya, lalu plastik bekas minuman plastik itu ya, lalu deterjen dan sebagainya bisa menjadi tas. Nah, ini gambar benda hasil daur ulang. Adik-adik, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung itu? Nah, pekerjaan sebagai pemulung itu sangatlah bermanfaat adik-adik bagi kita semua, karena banyak barang bekas yang masih bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan kembali. Nah, selain itu, pemulung itu juga ikut menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang adik-adik? Nah, usaha pembuatan benda-benda daur ulang itu sangat bermanfaat loh bagi kita, karena dengan membuat benda daur ulang akan membantu lingkungan kita mengurangi sampah-sampah yang menumpuk. Misalnya botol bekas, koran, bahkan plastik. Lalu, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Nah, cara menghargai jasa para pemulung adalah dengan cara memilah sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Nah, dengan demikian akan memudahkan pemulung untuk mengambil barang yang masih bisa didaur ulang adik-adik. Itu salah satu cara menghargai pemulung. Lalu bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Nah, cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan ikut serta nih, belajar membuat benda-benda daur ulang serta memakai barang yang telah didaur ulang tersebut. Itu cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang. Nah, adik-adik, kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Contohnya tadi ada usaha mendaur ulang dari benda-benda atau barang-barang yang sudah tidak terpakai atau disebut sampah. Nah, sekarang kita juga akan belajar menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain itu dapat dilihat dari kegiatan produksi. Yuk kita ingat lagi, produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Lalu ada kegiatan konsumsi. Konsumsi itu berarti memakai barang tersebut. Nah, pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja.
Pemakaian tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja nanti akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsennya. Nah, selanjutnya barang itu akan dari hasil produksi akan disalurkan ke konsumen atau ke masyarakat melalui distributor. Nah, dari kegiatan penyaluran barang ini, distributor akan memperoleh keuntungan. Contohnya, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Jadi orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa itu diperoleh dari produsen secara langsung atau bisa melalui perantara atau distributor tadi. Nah, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk yang namanya diagram ekonomi. Nah, adik-adik coba nih temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya kalian bisa bahas bersama dengan teman dan guru kalian. Nah, itu tadi menghargai kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha orang lain ya. Ada produsen, ada distributor, lalu ada konsumen. Nah, adik-adik, setiap pelaku kegiatan ekonomi itu memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia itu berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain atau selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia itu hendaknya memiliki etika atau moral, adik-adik. Nah, dengan etika dan moral, manusia itu bisa menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Mari kita saling menghargai walaupun kegiatan ekonomi kita mungkin berbeda-beda. Nah, adik-adik, amatilah nih pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian ini? Nah, proses menghasilkan pakaian itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian ini harus membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang ya. Nah, kain itu diperoleh dari proses pemintalan benang. Berarti proses pemintalan benang yang berarti dari perusahaan pemintalan benang. Nah, bahan baku benang ini berupa kapas. Kapas itu dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Nah, untuk menjadi benang, kapas ini dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang tenun ini akan dibawa ke pabrik tenun hingga menjadi kain. Nah, ini ya, menenun kain sampai menjadi kain. Selanjutnya kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Nah, begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak orang yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani kapas ya, pekerja pemintalan, lalu penenun kain, penjahit, pengusaha garmen, penjual kain misalnya adik-adik ya. Nah, begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.